Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, masih semangat semua. Pada pertemuan kali ini, saya akan mengulas kembali apa yang telah kita pelajari di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Langsung saja pertemuan hari ini, saya awali di pertemuan materi prakarya kerajinan bahan lunak, yaitu bahan lunak ada apa saja di dalamnya, antara lain bahan lunak alam dan bahan lunak buatan. Materi ini kembali kita ulas agar sampean lebih mendalami lagi apa yang seharusnya sampean pahami. Kemudian nanti pada saatnya ujian pas, saya mengambil materi dari 3 bab yang telah kita pelajari, yaitu di bab pertama ada kerajinan bahan lunak, di bab kedua ada rekayasa, yaitu materi tentang teknik informasi dan komunikasi. Kemudian di bab 3 yang barusan kita pelajari yaitu budidaya ternak kesayangan. Langsung saja, apa yang harus kita pelajari di kerajinan bahan lunak, apa yang harus sampean pelajari untuk nanti ujiannya, yaitu yang pertama adalah prinsip kerajinan bahan lunak itu apa saja. Dari keterampilan tangan, kemudian poin prinsip keterampilan teknik, kemudian poin prinsip kedaerahan atau tradisional. Dan yang perlu sampean pelajari lagi adalah jenis kerajinan bahan lunak, yaitu ada kerajinan bahan lunak yang terbentuk dari alam dan olahan manusia atau disebut buatan. Kemudian yang ketiga yang harus sampean pelajari adalah proses produksi bahan lunak, yaitu proses produksi bahan lunak alam dan produksi bahan lunak buatan. Ini saya buatkan rangkuman kerajinan bahan lunak. Perlu sampean catat, poin pertama, kerajinan bahan lunak merupakan produk kerajinan yang menggunakan bahan dasar bersifat lunak. Bahan dasar bersifat lunak, dalam kurung lentur, lembut, empuk, dan intinya mudah dibentuk. Poin kedua, bahan lunak terbagi menjadi 2, yaitu bahan lunak alam dan bahan lunak buatan. Bahan lunak alam adalah bahan yang berasal dari hewan, tumbuhan, dan lapisan bumi yang bersifat lunak. Kok banyak salah tulis saya? Nah, ini. Dan setelah poin yang ketiga, yaitu poin keempat, bahan lunak buatan adalah bahan yang berasal dari olahan. Bahan lunak yang berasal dari olahan manusia menggunakan bahan kimia dan paduannya, seperti sabun, lilin, kemudian clay, dan masih banyak lagi. Teknik yang digunakan sangat bervariasi, dari menggunting, mengecor, menempel, melipat, mencetak, memahat, dan membentuk. Nah, kemudian untuk materi kedua yaitu rekayasa. Di materi ini kita mempelajari tentang teknologi informasi dan komunikasi, dalam kurung TIK. Nah, yang harus sampean pelajari lagi di video-video sebelumnya saya telah menjelaskan, yaitu sejarah teknologi informasi dan komunikasi. Di teknologi informasi dan komunikasi dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah modern dan yang kedua kuno. Peralatan dan bahan membuat peralatan teknologi informasi dan komunikasi itu apa saja, yang kemarin di video saya telah jelaskan, sampean pelajari lagi. Kemudian perancangan dan pembuatan peralatan teknologi informasi dan komunikasi. Dalam praktek kemarin kita membuat yaitu
peralatan telepon sederhana dari kaleng. Di rangkuman bab rekayasa ini saya catatkan yang pertama, cara penyampaian informasi menurut perkembangan peradaban meliputi antara lain berupa gambar pada dinding gua, prasasti, dan internet sesuai perkembangan zamannya. Yang poin kedua, menurut rentang waktu, media komunikasi dibedakan menjadi dua, yaitu alat komunikasi masa lalu atau kuno atau tradisional dan komunikasi modern. Alat komunikasi modern. Kemudian poin ketiga, beberapa contoh alat komunikasi tradisional antara lain kentongan, beduk, media tulis dari daun lontar, kemudian lonceng, kemudian merpati, burung merpati pengantar pesan, kemudian prasasti, trompet dari tanduk hewan, kemudian trompet dari keong, kemudian asap untuk mengirim sinyal, serat papirus, dan piktograf. Beberapa contoh alat komunikasi modern antara lain surat kabar, radio, ini yang modern ya. Yang pertama surat kabar atau sekarang disebut koran, kemudian radio, televisi, faksimil, kemudian telepon, handphone, handy talkie, komputer atau laptop. Nah, selanjutnya kita masuk bab budidaya ternak kesayangan, yaitu materi terbaru yang barusan kita pelajari di minggu lalu. Yang pertama ada jenis-jenis ternak kesayangan. Tentunya jenis ternak kesayangan adalah sangat bervariasi. Di sini saya tulis yang kita pelajari di minggu lalu, dan tentunya banyak lagi. Yang saya contohkan dalam pelajaran ini yaitu yang pertama kelinci, hamster, burung merpati, burung kicau, ikan hias, dan lain-lain. Kemudian saya pelajari lagi di poin sarana dan teknik budidaya itu memerlukan apa saja. Yang pertama, memerlukan bahan-bahan yang digunakan dalam budidaya. Kemudian peralatan yang diperlukan untuk proses budidaya ternak kesayangan. Yang poin ketiga adalah tahapan. Di poin ketiga adalah tahapan, saya pelajari lagi. Nah, di tahapan ini di poin-poinnya ada pemeliharaan kandang, saya pelajari. Pemeliharaan kandang itu harus bagaimana untuk budidaya. Kemudian pemilihan bibit ternaknya, pemilihan bibit hewannya, bibitnya harus bagus. Kemudian poin ketiga pemberian pakan. Dan yang terakhir pencegahan hama dan penyakit. Kita masuk rangkuman di materi bab ini, yaitu rangkuman budidaya ternak kesayangan. Nah, di poin pertama, hewan kesayangan merupakan hewan yang dipelihara karena kekhasan dan keunikan, seperti keindahan bulu, suara, dan perilakunya. Contoh, kelinci yang dipelihara untuk kulit, bisa, dan perilakunya. Kemudian hamster, yang pasti perilakunya menggemaskan. Kemudian merpati, dan lain-lain. Di poin kedua, sarana yang harus dipersiapkan dalam budidaya. Nah, sampean harus mempersiapkan apa saja bahan yang terdiri dari bibit. Bibit yang maksudnya adalah bibit hewan peliharaannya. Dari pemilihan bibit yang baik, kemudian pakan, obat-obatan, dan kandang. Di poin ketiga, yaitu mempersiapkan peralatan yang digunakan dalam budidaya antara lain tempat minum, kemudian tempat makan, kemudian timbangan, sprayer. Sprayer ini maksudnya untuk pencegahan hama dan pembersih kotoran.
Dan yang terakhir, belum. Kemudian teknik yang harus diperhatikan. Tekniknya antara lain pemeliharaan kandang, pemilihan bibit, kemudian pemberian pakan, dan selanjutnya pencegahan hama dan penyakit. Selanjutnya di poin kelima, tahapan budidaya antara lain. Yang pertama perencanaan, sampean pelajari lagi. Kemudian persiapan sarana budidaya dan proses budidaya. Barusan itu materi-materi yang telah kita pelajari di minggu-minggu lalu, sampean pelajari lagi untuk pertemuan, untuk persiapan PAS nanti, PAS. Sampean pelajari lagi agar mendapatkan nilai yang bagus, tidak merosot, tidak di bawah KKM. Kemudian untuk tugas hari ini yaitu yang pertama, tugasnya hanyalah menalar, memberi tanggapan saja. Yang pertama, pendapat kalian tentang bab akhir dengan materi budidaya ternak kesayangan. Berikan pendapat sampean. Kemudian di soal kedua, dapatkah kalian menciptakan karya yang lebih inovatif dari itu? Soal nomor 3, kesulitan yang Anda hadapi saat mencari informasi dan pengamatan. Dan soal yang terakhir, manfaat yang dirasakan. Nah, manfaat yang dirasakan setelah sampean mengikuti pembelajaran ini itu apa? Tugasnya seperti itu. Untuk yang online sampean kirim di Google Classroom masing-masing. Untuk yang offline langsung saja ditulis di buku tulis. Untuk pertemuan hari ini cukup sampai di situ. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.